Kalau ada pelaku penghilangan nyawa itu harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, ya memang harusnya begitu kan? Tapi gimana kalau ada sebuah kasus seorang yang menghilangkan nyawa orang lain dan anehnya malah lebih banyak orang yang ngedukung dibanding orang yang mau pelaku dihukum? Gimana kisahnya? Sebelum mulai ke ceritanya, untuk mendukung channel ini tetap eksis, yuk subscribe, subrek, shockbreaker ke channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusannya. 1. Latar belakang. Di tahun 2020, seorang mekanik sederhana bernama Vladimir Sankin menjadi pusat perhatian di Rusia. Ia dianggap pahlawan setelah menyelamatkan anak-anak dari seorang pedofil yang bernama Vladimir Zaitsev. Namun, tindakannya ini ternyata membawanya ke meja hijau, menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. 2. Kronologi peristiwa. Menurut laporan, Zaitsev membawa dua anak laki-laki berusia 14 tahun ke rumahnya dan mencekoki mereka dengan alkohol. Pria itu kemudian mengancam akan menghabisi hidup anak laki-laki yang lebih tua jika bocah itu menolak untuk telanjang di hadapannya. Setelah telanjang, pria itu pun melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki tersebut. Nah, melihat kejadian pelecehan itu, anak laki-laki yang lebih muda melarikan diri dan bertemu dengan Vladimir Sankin. Bocah itu lalu menceritakan semuanya kepada Sankin. Karena merasa kasihan dengan bocah tersebut, Sankin mendatangi rumah Zaitsev untuk menyelamatkan teman bocah itu. Pria itu dikabarkan berkelahi dengan Zaitsev untuk menyelamatkan korban pelecehan. Zaitsev mengalami luka serius akibat perkelahian tersebut dan meninggal dunia alias modar di perjalanan ke rumah sakit. Melihat Vladimir Sankin mengaku hanya ingin melindungi anak-anak, tapi pihak berwenang mendakwanya dengan tuduhan pembuat wafatan. 3. Perjuangan hukum. Kasus ini memicu protes publik besar-besaran. Lebih dari 70.000 orang menandatangani petisi untuk mendesak pembebasan Sankin karena menganggapnya pahlawan yang melindungi anak-anak dari bahaya. Namun, pengadilan memutuskan bahwa Sankin bertindak terlalu jauh. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara meski banyak yang meminta keringanan. 4. Update tahun 2024. Kini kabar terbaru tentang Vladimir Sankin. Berkat perilaku baiknya selama di penjara, ia dibebaskan bersyarat pada Oktober 2024. Meski demikian, kisah ini terus menjadi simbol perdebatan tentang batas moral dan hukum. Apakah membela orang lain dapat membenarkan tindakan yang melanggar hukum? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Vladimir Sankin seorang pahlawan atau ia melampaui batas hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subrek untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya.